Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai parasit yang hidup dengan menempel pada usus. Atau mungkin teman-teman sering kita kenal dengan cacing, cacing pita, cacing tambang, ataupun cacing kremi. Parasit adalah sebutan bagi makhluk yang hidup menempel pada makhluk hidup lain sambil menghisap sari makanannya. Tentu saja, hampir pada seluruh bagian perut kita juga pasti terdapat parasit. Mereka menumpang tanpa izin dan makan gratis sambil melahirkan banyak keturunannya alias bertelur di dalam tubuh kita. Parasit yang tidak tahu malu ini bahkan banyak hidup di berbagai tempat dalam perut, seperti usus besar ataupun usus 12 jari. Makanan yang dicerna di dalam perut kita akan dimakan oleh parasit tanpa henti walaupun mereka dalam keadaan diam. Inilah alasannya mengapa badan orang yang ada parasit di dalamnya kurang berkembang atau bahkan berat badan turun terus meskipun mereka makannya banyak. Parasit yang hidup di dalam perut contohnya adalah cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, cacing pita. Sebagian besar telurnya atau larva akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut atau kulit. Telur atau larva masuk dengan cara menempel pada makanan atau terkadang langsung melubangi kulit kita. Inilah pentingnya kenapa kita harus selalu cuci tangan, terutama setelah memegang tanah. Telur atau larva parasit yang masuk ke tubuh kita setelah dewasa akan pindah ke tempat yang mereka sukai. Tiap jenis parasit akan memilih tempatnya sendiri-sendiri. Di antara parasit-parasit ini, yang paling terkenal dan memiliki tubuh yang tipis dan halus seperti benang adalah cacing gelang, cacing kremi, dan cacing tambang. Parasit ini termasuk ke dalam kelompok hewan hermaprodit yang memiliki kelamin ganda. Cacing gelang adalah parasit yang paling banyak masuk lewat mulut saat berbentuk telur. Saat menjadi larva, mereka akan melubangi usus, masuk ke dalam darah sampai ke dalam paru-paru. Kemudian mereka akan merangsang terjadinya batuk dan saat larva terdorong ke kerongkongan, mereka akan tertelan lagi masuk ke usus dan akan menjadi cacing dewasa. Setelah itu mereka akan menetap di dalam usus sambil bersantai memakan sari makanan dan bertelur. Dan teman-teman tahu tidak, mereka menghasilkan sekitar 200.000 telur per hari. Cacing kremi yang sering menyerang anak-anak masuk ke dalam mulut saat menjadi telur, sama seperti cacing gelang. Setelah dewasa mereka akan menetap dalam usus besar. Namun cacing kremi betina akan bergerak menuju dubur dan bertelur di sekitar dubur hanya saat malam hari. Inilah mengapa semalaman dubur kita akan terasa gatal. Bagaimana kalau pada saat ini menggaruk pakai tangan? Benar-benar jorok ya. Telur akan kembali masuk ke kuku dan kemungkinan besar akan masuk kembali ke mulut. Namun selain rasa gatal, cacing kremi tidak menyebabkan luka serius seperti cacing tambang yang masuk ke dalam tubuh kita dengan melubangi kulit saat menjadi larva. Cacing tambang adalah vampir yang menghisap darah dan menggigit usus dengan gigi tajam di mulutnya. Selain parasit yang disebutkan di atas, ada jenis parasit lain yang hidup di dalam usus, yaitu cacing pita. Ribuan bagian tubuh cacing pita yang pipi ini, apabila disambungkan panjangnya bisa mencapai 9 meter. Proses reproduksi keturunannya pun sangat unik. Setelah menancapkan diri ke dinding usus dengan kait di kepala, mereka membuat bagian tubuh yang baru. Bagian yang tubuh baru ini berjenis kelamin betina. Tapi bagian tubuh yang lama akan berubah menjadi jantan. Setelah itu barulah terjadi pembuahan.
Kemudian pada saat bagian tubuh itu dipenuhi telur, telur-telur itu akan keluar bersama dengan kotoran. Cacing pita biasanya terdapat dan masuk melalui ikan, daging sapi, daging babi yang kurang matang. Nah, apabila terdapat banyak cacing pita dalam tubuh kita, kita akan terserang gizi buruk dan anemia. Itulah mengapa pentingnya makanan harus dimasak dengan matang. Dahulu kala, banyak orang yang menderita sakit kepala, anemia, ataupun gizi buruk karena infeksi parasit. Oleh karena itu, dulu di sekolah-sekolah selalu diadakan penelitian terhadap tinja. Para siswa akan diminta membawa tinja yang telah dimasukkan ke dalam kantong. Setelah itu mereka akan diberi tugas mengelompokkan parasit yang terkandung di dalamnya. Ya, saya sendiri juga mengalami ya. Waktu sekolah kita disuruh bawa di dalam plastik kecil. Tentu saja sekarang sekolah tidak melakukan penelitian tinja lagi. Namun ada rumah sakit yang meneliti parasit dengan menggunakan cara tersebut. Selain itu terdapat juga penelitian terhadap cacing kremi yang tinggal di sekitar dubur yang dilakukan dengan cara menempelkan selotip. Sedikit jorok sih ya. Demikian cerita mengenai cacing yang banyak kadang-kadang kita tidak ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi.